Well, I'm feeling so fine, but let me walk out that door. My bad. Thank you. Next line. Thank you. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik. Oke, gimana? Masih pusing dengan tagihan Bang Emok atau Shopee Pay Later? Fokus. Film kali ini berjudul Fokus Bradku yang akan menceritakan tentang para penipu yang sangat jago, bahkan ya bisa dibilang jenius sekali. Mereka menggunakan cara-cara yang di luar nalar untuk menipu korbannya dan bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Wah, seru Brad. Oke lah, gak usah lama-lama. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun. Mantap. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Nicky yang lagi makan malam di restoran sebuah hotel mewah. Gak lama dari itu Nicky dihampiri oleh seorang wanita cantik blondi amburahoy mencenut bernama Jess yang meminta Nicky untuk menolongnya dari lelaki hidung belang. We showed him. Yeah. Gotta respect him though. He left it all on the field. That's what I'm missing out on tonight. Tanpa diduga, ternyata percakapan Nicky dan Jess nyambung membuat Jess mengajak Nicky, pria yang baru dia kenal itu, untuk masuk ke dalam kamar pribadinya. Wow, tapi gak lama kemudian secara gak diduga muncul seorang pria yang langsung menyerang Nicky. Whoa, can kill you. Jared, just let him go. Ternyata pria itu merupakan teman dari Jess. Jess sengaja memancing Nicky memasuki kamar agar temannya itu bisa merampok harta benda milik Nicky. Tapi tampaknya Nicky yang udah tahu kalau mereka berdua adalah komplotan, enjoy aja saat dia ditodong sebuah pistol. You never break. Die with the lie. Sesaat kemudian Jess yang bete karena gak bisa mengambil uang dari Nicky segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan Nicky yang diam-diam mengikuti Jess menghampiri wanita itu dan mengajaknya untuk bekerja sama. Step 1. The Toledo panic button. Everybody's guns come out. Stand off. Ternyata Nicky juga merupakan seorang pencuri dan penipu handal yang akan menjalani aksinya beberapa hari lagi. Nicky yang tahu keahlian dari Jess menunjukkan beberapa skill mencuri yang dia miliki di hadapan Jess. You get their focus. You take whatever you want. It's to dance in the darkness. Jess takjub dan sangat kagum karena Nicky bisa mencuri beberapa barang darinya tanpa dia sadari. Bahkan tas yang dipakai Jess pun bisa dia ambil tanpa terasa sedikit pun. Singkat cerita, Nicky terlihat menemui komplotannya yang lagi mengamati keadaan sekitar yang bernama Hortz agar mereka bisa leluasa melancarkan aksinya nanti. Setelah itu Nicky dihampiri oleh Jess yang terus terpikir dengan tawaran Nicky untuk bergabung bersamanya. Why do I have to wear this? Saat acara perayaan kota dimulai, Hortz dan Nicky mengumpulkan semua komplotannya dan menjelaskan beberapa kode. Terlihat jelas komplotan Nicky sangat handal mencuri dari beberapa orang dengan sekejap mata. My bad. Jika si target kurang fokus, maka barang yang dia miliki dapat lenyap dalam sekejap oleh Jess dan komplotannya. Karena kehebatannya itulah Jess resmi bergabung dengan kelompok Nicky untuk menjadi anggota mereka. Congratulations, you're a criminal. Okay, what now? Want me to do the Siang harinya mereka memasuki sebuah stadion dan di sana Nicky mengalihkan perhatian orang sekitar dengan membentak Jess. Alhasil mereka dapat meraup keuntungan besar karena mencuri barang bawaan para korban. I'm a grown-ass man. Why are you yelling at me? I'm gonna let your mother talk to me like that. You are crazy.
Ternyata gak sampai di situ aja, komplotan Nicky kembali beraksi yang dimana mereka mengambil kartu kredit milik korban dan meraup uang jutaan dolar. Dan agar perbuatan mereka gak diketahui, mereka pun segera mengembalikan kartu kredit milik si korban. Arguing with his wife over the charges we rack up before the bill. Married guys are the best. What are they gonna tell? Setelah beraksi di klub tadi pagi, Nicky menunjukkan temannya yang bernama Farhad yang baru aja mendapat PIN para korban dari ATM palsu buatannya. Atas aksinya itulah Farhad berhasil meraup uang jutaan dolar dalam sebulan. Singkat cerita, Nicky pun membawa Jess ke sebuah ruangan yang berisi 30 orang lebih komplotan pencuri handal. Komplotan itu menjual barang-barang curian mereka di black market agar data diri dan transaksi mereka aman. Karena aksi yang begitu hebat, Nicky memberi Jess bonus dan identitas baru, dan di sanalah mereka berdua mulai terbawa suasana hingga pada akhirnya Nicky memberanikan diri untuk memasuki kamar Jess dan melakukan tit sensor. Keesokan harinya, Jess kembali beraksi dengan komplotan Nicky yang dimana pada saat itu Farhad berpura-pura terkena serangan jantung. Dengan hanya beberapa detik aja, secara mengejutkan, lagi dan lagi komplotan Nicky dapat meraup berbagai perhiasan serta uang milik para korban. Well, I'm feeling so fine, but let me walk out. Untuk merayakan hari keberhasilan mereka, Nicky pun mengadakan sebuah pesta di gedung mewah dengan para komplotannya. Saat pesta itu usai, Hortz memberikan bagian untuk Nicky dan juga Jess senilai 1,1 juta dolar atau sekitar 1,17 miliar rupiah lah. Wow, menggiurkan juga ya. Beberapa waktu kemudian, sebelum membagi dua hasil bagian mereka, Nicky terlebih dulu mengajak Jess untuk melihat sebuah pertandingan football Amerika. Pada kesempatan itulah Nicky yang seorang penggila judi mengajak Jess taruhan. Dimulai dari para pengunjung yang ada di hadapan mereka, ya seperti apa orang itu bisa menangkap hotdog, apa orang bertubuh besar di hadapan mereka bisa berdiri, dan lain sebagainya. Secara gak diduga, keasikan mereka didengar oleh seorang pria di belakang Nicky yang langsung ikutan bertaruh dengan mereka. Pria itu bernama Liwan, seorang mantan penjudi handal yang kaya raya dan lagi berlibur. I'm the closest. Karena kekalahannya barusan, Liwan yang ingin mengembalikan uangnya mengajak Nicky agar bertaruh sebesar 1.000 dolar untuk tim manakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan karena tebakan Liwan salah, maka dia harus kembali kehilangan 1.000 dolarnya. 5,000. Oh, wow. He's been drinking. Liwan yang masih gak terima pun terus memaksa Nicky agar bertaruh hingga pertaruhan mereka mencapai 10.000 dolar atau sekitar 161 juta rupiah. Dan itu hanya untuk menebak apakah tendangan tim yang dia pegang meleset. Oh, really? Akhirnya gara-gara si tangkurak Liwan yang terus-menerus menaikkan taruhan, jiwa judi Nicky kembali menggila. Yang mana meskipun Jess mengajaknya untuk pergi dari tempat itu, Nicky malah kembali mengajak Liwan untuk bertaruh dan menaikkan bet. Karena kekalahan telaknya itu, Nicky mengajak Liwan untuk bertaruh kartu yang paling besar yang mereka ambil dengan taruhan 1,1 juta dolar uang hasil jeripayahnya dengan Jess. Dari hasil taruhan itu sangat disayangkan, meskipun Liwan mendapat angka 5, ternyata Nicky mendapat angka yang lebih kecil dari Liwan. Alih-alih segera pergi, Nicky yang panas pun kembali menghampiri Liwan dan mengajaknya bertaruh 2 kali lipat dengan taruhan barusan. Tindakan Nicky itu pun sempat dikecam oleh Jess karena Jess gak mau Nicky kalah lagi. Just let me go. Just do it.
Tapi di sini Nicky yang emosi tetap ingin bertaruh dengan Lee Wan, yang mana Lee Wan disuruh memilih satu pemain football secara random dan Jess akan menebak nomor pemain itu. Jess yang gak mau ikut dalam permainan itu pun sontak menolak permintaan Nicky. Dengan hasil yang mustahil Nicky menangkan, tentu aja Lee Wan tertarik taruhan dengan Nicky senilai 2,2 juta dolar atau sekitar 35 miliar rupiah lah. Jess yang menebak pemain yang dipilih Lee Wan pun ternyata benar, membuat Lee Wan kalah telak. I'm going to kill you. Kill me later. Consider your dead settled. Atas hasil dan keuntungan senilai 2,2 juta dolar yang mereka menangkan, Nicky berkata pada Jess bahwa itu semua merupakan rencananya. Lah, rencana gimana? Karena sejak beberapa hari lalu, Nicky dan komplotannya, terutama Farhad, sengaja membayang-bayangi Lee Wan dengan angka 55. Ya, seakan-akan mempengaruhi alam bawah sadarnya si Lee Wan itu. Alhasil Lee Wan pun seolah tersugesti dan memilih angka tersebut. Nah, kalau Jess sendiri pasti memilih angka 55 karena dia melihat Farhad yang menggunakan kostum tim dengan angka tersebut. Wah, gila sih. Jersey, some little voice in the back of his mind says 24 woo-woos in sympathy for the devil. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba Nicky berubah menjadi murung karena dia harus berpisah dengan Jess. Hal itu dikarenakan tugas Jess yang udah selesai dan mau nggak mau setelah membagi keuntungan dengan Jess, Nicky harus pergi meninggalkannya. Joy is looking back. 3 tahun kemudian di sebuah sirkuit Formula One terlihat Nicky yang kini menjadi bagian dari tim yang dimiliki seorang pria bernama Garriga, bukan Garaga, diperintah oleh Garriga agar mendekati seorang pesaingnya yang bernama Mick Owens. Rencananya Nicky akan berpura-pura sebagai mantan teknisi kepercayaan Garriga yang kecewa olehnya dan berkhianat dan akan menjual racikan rahasia bahan bakar milik Garriga pada Mick Owens dan pesaing lainnya. Padahal racikan tersebut adalah palsu. Tujuannya agar mereka mau membeli racikan itu dan memakainya hingga mobil mereka akan menurun performanya di akhir karena racikan tersebut berbeda dengan yang asli. Nicky pun meminta bayaran pada Garriga sebesar 3 juta euro, tapi asisten Garriga yang bernama Owens sempat memperingati Nicky agar jangan keterlaluan, tapi Garriga yang udah sangat berambisi langsung menyetujui permintaan Nicky. Malam harinya, Nicky pun pergi ke sebuah pesta yang diadakan Garriga, tapi di sana Nicky tampak kaget karena ternyata Jess adalah pacar Garriga. Sontak karena cemburu, Nicky pun minum sangat banyak hingga dia pun mabuk. Where are all the black people? Oh my God, what a drinker! Who the fuck would a couch full of... Nicky pun dihampiri oleh Owens dan diperingati agar dia jangan macam-macam dan harus ingat pada tugasnya. Dari sanalah Nicky segera beranjak dan memulai misinya. Dia pun berpura-pura membuat keributan dengan Garriga agar terlihat seperti orang yang kecewa pada Garriga. Yah, walaupun Nicky agak sungguhan karena faktor cemburu juga ya kan? Dan hal itu pun dilihat oleh Mick Owens yang kebetulan hadir juga di pesta tersebut. Are you okay? How was that? Melihat hal itu, Mick Owens pun terpancing hingga dia pun mengundang Nicky untuk makan siang esok hari. Hingga keesokan harinya, Nicky pun bertemu dengan Mick Owens dan menawarkan racikan bahan bakar Garriga padanya senilai 3 juta euro. Well, Terbukti saat racikan bahan bakar atau yang mereka sebut AXR itu diuji coba, Mick Owens pun percaya pada Nicky dan setuju membelinya. Karena ya sebetulnya AXR yang asli dan yang palsu perbedaannya hanya bisa dilihat di akhir-akhir lap, di mana AXR yang palsu malah akan menurunkan performa mobil di lap-lap terakhir dan hal itu gak disadari dan gak diketahui oleh Mick Owens.
Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Gariga, Nicky dan Jess bertemu di suatu tempat. Di sana Nicky berkata bahwa dia sangat mencintai Jess dan ingin dia kembali. Tapi Jess menolak karena dia gak percaya pada Nicky. Atas hal itu, Nicky pun meminta Farhad membantunya agar Jess mau menerimanya kembali. Hi, how are you? Farhad memberikan kalung super mewah pada Jess dari Nicky sebagai permintaan maaf. Jess pun, yah, luluhlah. Dan pada akhirnya, di keesokan harinya, Jess pun mau menemui Nicky dan, yah, gitu deh, balikan sambil, Ternyata data racikan bahan bakar yang Nicky jual adalah yang asli. Dan gak cuma itu aja, Nicky juga menjual AXR pada tim lain dan kini dia pun mendapat uang senilai 27 juta euro. Wow! Thank you. Thank you. Saat Nicky berniat kabur dengan membawa uang hasil penjualan AXR bersama Jess, di sisi lain Gariga yang udah tahu kelakuan busuk Nicky memerintahkan anak buahnya agar segera menangkap Nicky dan Jess. Alhasil Nicky dan Jess pun tertangkap dan disekap di tempat Gariga, dan di sana Gariga beserta Owen menanyakan bagaimana cara Nicky mendapatkan data racikan bahan bakar asli miliknya itu. And I've been using her. Nicky pun akhirnya berkata bahwa kunci pembobolan data itu adalah Jess karena ternyata kalung yang dia berikan pada Jess telah dipasangi ya semacam alat penyadap gitulah. Jadi saat Nicky tahu Jess adalah pacar Gariga, Nicky pun dengan cerdik memanfaatkannya. Jadi sekarang Nicky memohon pada Gariga agar Jess dilepaskan karena dia gak terlibat. Gariga's not my boyfriend. Jess menjelaskan bahwa ternyata tujuannya mendekati Gariga adalah semata-mata karena dia kaya. Dia juga ingin sekali mencuri jam tangan mewah Gariga yang berharga sangat fantastis. Kemudian saat Nicky dan Jess terlibat adu mulut karena saling menyalahkan, tiba-tiba Owen dengan nekat menembak Nicky hingga Nicky pun terkapar gak berdaya. Melihat hal itu, sontak Gariga pergi karena takut dipenjara karena Nicky terlihat gak bernafas. Secara gak diduga, setelah kepergian Gariga dan para anak buahnya, diketahui Owen adalah ayah Nicky sendiri yang bernama Baki yang udah selama 3 tahun menyusup pada Gariga hingga menjadi orang kepercayaannya. Jadi rencana ini udah 3 tahun dijalankan, Brad. Wow, mind blowing banget ini mah. There we go. There's my boy. Owen segera berusaha memberi pertolongan pertama pada Nicky dengan cara menyedot darah yang mulai memenuhi paru-paru Nicky. Hingga akhirnya Nicky kembali bernafas dan Owen bersama Jess membawanya ke rumah sakit. My ass to get you that EXR crap. Setibanya di rumah sakit, Owen membawa semua uang hasil penjualan AXR yang Gariga tinggalkan untuk diamankan. Sedangkan Nicky dengan dibantu oleh Jess terlihat dibawa masuk ke rumah sakit. Dan gilanya, ternyata Jess juga berhasil mencuri jam tangan mewah milik Gariga. Wah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Aduh, sebuah film yang penuh dengan kejutan yang bikin kita geleng-geleng kepala, ya kan? Terlalu jenius emang mereka. Oke, karena saya mau menjemput Mamang Nicky dan juga Teteh Jess di rumah sakit, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah sekali-kali pun percaya pada seorang penipu. Dah gitu aja. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.